Laga Timnas U23, yaitu Indonesia vs Gini, pada playoff Olimpiade Paris 2024 dijadwalkan akan berlangsung hari ini, yaitu Kamis 9 Mei 2024. Duel kedua tim kesebelasan ini akan berlangsung di Stade Pierre Pirabeau-Elles, Prancis, yang akan tayang mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Menjelang pertandingan playoff antar kedua negara ini, di sini ada salah satu momen yang menarik, yaitu pesepak bola legenda Indonesia, Anjas Asmara, yang merupakan mantan pemain kawakan Indonesia. Di sini, dirinya memberi saran kepada PSSI, yaitu untuk segera memecat Sintayong dari jabatan pelatih Timnas Indonesia, serta menggantinya dengan pelatih kelas dunia seperti juru taktik Manchester City, Josep Guardiola. Pandangan tersebut dilontarkan Anjas Asmara karena dirinya merasa kesal dengan gaya permainan Timnas Indonesia, racikan dari Sintayong yang dianggapnya sering menerapkan strategi parkir bus. Dalam hal ini, Anjas Asmara tersebut ingin melihat Timnas Indonesia bisa memperlihatkan permainan cantiknya seperti ketika Timnas Indonesia masih ditangani oleh pelatih kelas dunia seperti Welkover di era tahun 1970-an. Mari kita simak videonya. Jadi begini, kalau saya, naturalisasi itu sama dengan pemalas. Pemalas? Pemalas. Kenapa? Karena PSSI tidak membangun pemain-pemain lokal. Dan pemain-pemain lokal ini ketemu pelatih Sintayong. Semua pemain Korea yang ada di dunia ini, dia ngandelin fisik, no skill. Satu contoh, saya marah besar. Marcelino, dia maksud syuting untuk bagus, efek bolanya. Kalau itu kurang efek, ya kurang efek, jadi bolanya melambung. Tapi jangan pemain itu mencela temannya sendiri. Rame nih di netizen bahwa Arhan bilang dia mau makan seolah-olah serakah. No. Itu kalau dikasih bola Arhan, saya tahu kualitas Arhan. Hanya melempar bola saya, nggak bisa apa-apa anak ini. Kita ini berjaya dulunya, 50 tahun yang lalu. Kami yang mengajarin Jepang, Korea itu main bola. Jepang di bawah kita, Om Anjas? Iya. Jepang di bawah kita dulu? Di bawah kita, kami tahun 70-an itu? Tahun 70-an. Adik-adik saya kasih tahu. Oke. Kita main sama Manchester United 0-0. Om Anjas tuh ikut main? Saya main. Oke. Manchester United? Kita main sama Juventus Italia 0-0. 0-0, luar biasa. Kita main sama Benfica 1-0 kita kalah. Eusebio main. Kita main sama Uruguay World Cup tahun 74. Kami libas di GBK. Saya bikin gol sama Waskito. Tapi kenapa Indonesia itu nggak pernah lolos Olimpiade, nggak pernah lolos Piala Dunia? Yang lolos Korea Utara, Korea Selatan. Jadi ini kami anak-anak muda sekarang ini semacam, ini benar nggak sih dulu kita hebat? Kok nggak pernah lolos Piala Dunia gitu loh. Nah, kalau yang Om Anjas katakan itu mungkin level pertandingan persahabatan lawan Manchester United. Ya kan era komunikasi sekarang terbuka, kita bisa tahu gitu kan. Jadi sebenarnya kehebatan timnas Indonesia di masa lampau itu juga debatable. Dia bisa berupa mitos atau memang saya sampai sekarang itu membayangkan seorang Ramang itu, wah katanya kayak Pele, katanya kayak Eusebio. Tapi kenapa nggak bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia gitu loh? Nggak bisa tampil di Piala Dunia 66, nggak bisa tampil Piala Dunia 70. Kalau Indonesia sedemikian mendominasinya Asia, lebih hebat daripada Jepang, Korea, yang lolos Korea Selatan ke Piala Dunia. Nah ini juga debatable. Bagi saya, sepak bola Indonesia ini justru sekarang ini yang luar biasa. Kita bisa lolos semifinal U23 itu bukan hal yang kaleng-kaleng gitu loh. Komentar dari Anjas Asmara ini lalu kemudian mendapatkan banyak reaksi negatif dari berbagai netizen. Sintayong belakangan ini, coba komentarnya apa? Sintayong itu harus dipecat. Aku mau tanggapi dulu ya, izin Stitch Bung Towel. Ya kita akuilah Bung Anjas Asmara ini adalah legend sepak bola Indonesia tahun 70-an. Tapi tahun 70-an, tahun 80-an Indonesia pernah lolos Piala Asia enggak? Enggak pernah. Enggak pernah kan? Ya enggak pernah. Memang enggak pernah. Ya enggak akan pernah. Enggak pernah memang enggak pernah.
Boro-boro mau lolos babak knockout. Lolos Piala Asia aja nggak pernah. Ya memang nggak pernah kan? Pernah nggak? Oh nggak pernah. Memang nggak pernah ya, nggak pernah. Terus Indonesia kan pernah tuh hampir lolos Piala Dunia 1986. Zamannya Heri Kriswanto. Tinggal selangkah lagi tapi kalah dari Korea Selatan. Memang hampir lolos Piala Dunia. Tapi tahun 84-nya, tahun 88-nya lolos Piala Asia nggak pernah kan? Nggak lolos kan? Oh nggak lolos. Lolos nggak? Oh nggak lolos. Coba cek di sejarah lolos nggak? Oh nggak lolos. 86 hampir lolos Piala Dunia, tapi Piala Asia 84-nya 88-nya nggak lolos, 92-nya nggak lolos. Aduh. Ya jadi menurutku sebelum kita menilai orang lain, kita harus lihat dulu apa yang udah dia lakukan. Sintayong itu orang Korea Selatan loh, tapi dia menulis sejarah untuk timnas Indonesia. Dulu pengamat-pengamat bola boleh bilang Anatoly Polosin adalah pelatih terbaik selama timnas Indonesia. Itu pelatih yang mengantarkan Indonesia meraih medali emas SEA Games 1991 di Manila. Tapi di bawah Sintayong, Indonesia U20 lolos Piala Asia. Indonesia U23 lolos Piala Asia. Timnas Indonesia senior lolos ke 16 besar Piala Asia yang menjadi sejarah pertama untuk timnas Indonesia. Jadi sekalipun nanti Sintayong nggak diperpanjang kontraknya atau seperti harapan mereka dipecat dalam tanda kutip, nggak ada ruginya sih untuk Sintayong. Yang rugi ya Indonesia. Karena 2028 itu peluang lolos Piala Asia tipis kulit bawang. Salam timnas Indonesia. Ya, 50 tahun yang lalu kami yang mengajarin Jepang Korea ini main bola. Apa iya kek? Aduh, seingat saya kakek itu dulu pernah ada program My Team namanya, keliling ke pelosok-pelosok kampung di Indonesia, cari-cari pemain dari pelosok. Terus 2007 itu uji coba lawan timnas U23 yang diperkuat Egy Melgiansa, Kurnia Mega, kalah 2-0 itu. Bapak sebagai pelatih nyari pemain-pemain di Indonesia itu susah pak. Tetap kalah sama pemain-pemain PSSI. Ini lagi gak ada goal getter katanya. Sintayong ngelatih 5 tahun, ada gak goal getter? Ya salam. 2010 Spanyol juara Piala Dunia itu tanpa goal getter. Jadi bola itu permainan tim pak. Ya ampun. Kakek, aduh kakek anjas ini. Statement-statementnya lawak. Aduh, dia bilang Jepang Korea diajarin sama Indonesia. Ya ampun, lolos Piala Dunia aja kagak, bilang begitu loh. Aduh, kacau ini, absurd. Pesan terbuka buat kakek sang legenda pemain sepak bola Indonesia tahun 1973 sampai 1977. Kakek Anjasmara. Kakek bilang katanya Sintayong harus dipecat karena dia cuman melatih fisik. Dengerin kek. Alhamdulillah saya memang bukan orang-orang yang terkenal, bukan figur, tapi saya pengamat bola kayak Indonesia dari dulu fisiknya yang kurang kayak. Kalau teknik banyak yang bisa kayak. Bahkan sampai bola itu didribble sampai di depan gawang itu banyak yang bisa. Latihannya arah-arah ini loh kayak tiap hari dul-dulan bal-balan di kampung ya, wabe mulai dari nol itu dul-dulan bal-balan, tahu juggling gitu kayak ya. Terus dan negara sini nih ya, timnasnya sini memang butuh fisik, betul. Sintayong itu latihan fisik betul. Berapa kali fisiknya itu sangat lemah ketika di counter attack sama lawannya, itu udah
sama nyerang. Wah, Indonesia di counter attack, buyar fisiknya. Jadi memang betul Sintayong latihan fisik. Timnas Indonesia ini latihan fisik, itu yang betul. Kalau teknik, otodidak pemain Indonesia ini, timnasnya otodidak, pinter-pinter kayak, serius kayak, pinter-pinter. Wis contohnya kemarin banyak sing giring-giring, ngepot-ngepot kan, katanya kan tidak diajari oper-operan gitu kan. Oper-operan ya masih oper-operan, oke. Kemarin oper-operan, cuman ada satu lah, ya oknum lah yang nggak oper-operan, digiring karpe dewe kali tapi kok nobal iku ya. Tapi lah untuk fisik kayak penting kayak untuk timnas Indonesia. Terus nah kayak untuk memecat Sintayong, untuk ganti ya pelatih yang lainnya nggak gampang, kayak butuh proses adaptasi ya, menyesuaikan lama kayak siapa kayak pelatih yang bisa mengangkat Indonesia sampai sedetik ini, setinggi ini. Coba ini kayak Sintayong kayak, kita berterima kasih kayak kepada Sintayong, bukan malah untuk dipecat. Indonesia punya nilai loh ini, serius. Indonesia punya nilai dari Sintayong. Indonesia butuh pemain, Indonesia butuh fisik. Kayak ini ngamati bola kayak, boleh kakek ini umurnya jauh lebih tua daripada aku, tapi insya Allah pengalaman kita sama-sama tua, insya Allah kayak pengalaman kita kayak, kalau umur tua kakek ya. Mudah-mudahan paham sampai sini biar nggak gagal paham. Salam sehat, salam olahraga, dan kayak ingat kayak prosesnya itu nggak gampang kayak ya, untuk memecat dan untuk ganti pelatih baru. Bagaimana menurut kalian atas saran dari Anjas Asmara tersebut? Tulis ya di kolom komentar.